Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang Bun Yus sayangi, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya nak. Alhamdulillah kita sudah memulai pembelajaran tatap muka. Meskipun tidak setiap hari, tetapi kita sudah bisa bertemu 2 hari sekali ya. Kalian masuk 2 hari sekali. Anak-anak, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Berdoa bersama-sama dengan Bun Yus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Anak-anak, Bun Yus mohon maaf karena kemarin tidak pembelajaran agama, karena Bun Yus ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu kita lanjutkan hari ini, yaitu tentang pelajaran ketiga tentang indahnya nama-nama Allah. Yang minggu yang lalu kita sudah belajar tentang indahnya nama-nama Allah, 2 Asmaul Husna, yaitu As-Somad dan Al-Muqtadir. Nah, hari ini kita lanjutkan 2 Asmaul Husna juga 2, yaitu yang pertama adalah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim adalah artinya Allah Maha Mendahului. Coba ditirukan bersama-sama dengan Bun Yus. Al-Muqaddim yaitu Maha Mendahului. Allah itu lebih dahulu ada daripada yang diciptakan. Manusia ada tentunya diciptakan oleh Allah. Berarti Allah lebih dahulu ada daripada kita semua, karena yang menciptakan. Contoh, meja ini ada diciptakan oleh manusia. Tentunya manusia ada dahulu daripada meja ini. Jadi manusia lebih dahulu ada daripada meja ini. Dan seperti halnya dengan kita diciptakan Allah, berarti Allah lebih dahulu ada daripada manusia. Tumbuhan ada lebih dahulu Allah adanya, karena Allah yang menciptakan. Nah, bagaimana sikap yang harus kita lakukan untuk beriman kepada Allah Al-Muqaddim? Yaitu yang pertama adalah mengerjakan sesuatu hal-hal yang bermanfaat. Contohnya sholat, mengerjakan sesuatu hal yang bermanfaat. Jangan membuat hal-hal yang tidak sia-sia, yang tidak berguna. Contohnya hal-hal yang bermanfaat adalah membantu orang tua kita, itu bermanfaat. Belajar itu adalah hal bermanfaat. Membaca buku, membaca cerita, membaca Al-Quran, itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Kalian boleh HP-an, tetapi di dalam HP itu kalian membaca sesuatu yang ada di internet yang bermanfaat. Contohnya pelajaran yang kalian tidak tahu, misalkan ingin mengetahui pelajaran agama tentang Nabi siapa, kalian tinggal cari di Google search. Nah, itu bermanfaat daripada kalian mengegame, HP-nya dibuat untuk ngegame kalian. Nah, itu tidak bermanfaat. Kalian boleh ngegame, tetapi harus tahu waktu. Kerjakanlah hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, tidak menunda-nunda pekerjaan seperti belajar. Nah, nanti saja, akhirnya menumpuk tugasnya, terus berat rasanya. Itu namanya menunda-nunda pekerjaan. Menunda sholat, akhirnya waktunya habis, kemudian tidak jadi sholat. Nah, itu menunda-nunda pekerjaan. Ya, ingat, jika kalian menunda, akan semakin menumpuk. Kalau sudah menumpuk, maka pekerjaan akan terasa berat. Contohnya seperti ini. Kalian belajar. Tadi ada pelajaran dari
Bu Indra, tidak segera kalian kerjakan. Kemudian ada pelajaran agama. Nah, pastinya tugasnya menumpuk. Kalau kalian mulai dari jam 7 belajar seperti kalian di sekolah, nah itu tidak akan menumpuk. Ya nak ya, jangan suka menunda pekerjaan. Yang selanjutnya adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jika ada kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan yang bersifat orang banyak, itu didahulukan. Jika kepentingan pribadi itu tidak urgent, tidak penting, ya. Kita harus tahu mana keperluan yang penting dan tidak penting. Kita harus mendahulukan mana yang penting dan yang tidak penting. Kita harus mendahulukan orang yang lebih membutuhkan kita daripada kepentingan kita yang bersifat tidak penting. Itu Allah Maha mendahului, al-muqaddim. Yang selanjutnya, yang kedua adalah al-baqi, yang artinya adalah maha kekal. Allah itu maha kekal, abadi. Kalau manusia itu tidak kekal. Kenapa? Karena meninggal. Ya. Apapun benda yang ada di alam semesta ini tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah. Untuk itu Allah disebut Asmaul Husna Al-Baqi, yaitu maha kekal. Coba kita ingat cerita Nabi Ibrahim. Kalian ingat ceritanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pertama kali dilahirkan, kemudian menginjak dewasa, dia mencari Tuhannya. Kemudian dia tanya kepada ibunya, "Siapa Tuhan saya?" Dia menjawab, "Ayahmu." Tetapi Nabi Ibrahim tidak percaya. "Siapa Tuhan saya?" Akhirnya Nabi Ibrahim mencari-carinya sendiri. Ada matahari, apakah itu Tuhan saya? Kemudian ditinggal tidur. Mataharinya hilang, berarti bukan Tuhan saya. Ada ketika malam hari tiba, ada bulan, dikira itu adalah Tuhannya. Ternyata bulan itu hilang, berarti bukan Tuhannya. Ada bintang, bintang dikira itu adalah Tuhannya, tetapi bintang-bintang itu hilang. Akhirnya Nabi Ibrahim pun tidak percaya bahwa itu adalah Tuhannya. Akhirnya Nabi Ibrahim menemukan bahwa Allah adalah Tuhannya yang kekal, tidak hilang dan tidak musnah. Nah, itu yang disebut dengan Allah Maha Kekal. Matahari pasti tenggelam, hilang. Bulan pun hilang. Nah, coba kita renungkan rumah kita. Rumah kita, kalau ada yang kita dambakan, yang kita miliki, tidak boleh sombong. Kenapa? Karena rumah kita tidak kekal, tidak selamanya ada. Bisa jadi rumah itu terkena banjir, meskipun bagus, meskipun itu tidak boleh disombongkan. Karena suatu hari harta kita, apapun yang kita miliki, itu akan musnah. Bisa terkena banjir, bisa terkena terkena kebakaran, itu akan musnah, tidak kekal, semua akan hancur. Begitupun juga dengan manusia, mulai dari bayi sampai tua, semuanya akan meninggal, tidak akan abadi, tidak kekal. Hanya Allah yang kekal. Kemudian waktu kita itu akan berjalan terus.
Meskipun jam dikembalikan, waktu tidak akan kembali lagi. Nah, itu kekal. Hanya Allah yang kekal. Untuk itu, jangan sekali-kali menunda-nunda pekerjaan kita, karena waktu tidak akan kembali lagi. Kita semuanya pasti akan meninggal. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan harta-harta kita akan musnah. Untuk itu jangan sekali-kali sombong. Apa yang kita miliki pasti akan diambil lagi oleh Allah. Jangan kita sombongkan apa-apa yang kita miliki, rumah yang bagus, harta yang banyak, itu semuanya akan musnah. Siapa yang tidak musnah? Ya hanya Allah. Waktu pun juga begitu, hilang. Hari ini akan hilang, tidak akan bisa kembali besok, tidak akan kembali kemarin. Nah, itulah nak pembelajaran hari ini. Ingat, Allah Maha Kekal. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Apa yang kita miliki, kita semuanya juga akan musnah. Nah, itulah nak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan Bunius akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.